Banyak dari korban dan penyintas hubungan narsistik merasa bahwa mereka mulai kehilangan empati terhadap lingkungan mereka setelah mereka tersadar dan lepas dari pasangan, teman, atau keluarga yang narsistik. Menjadi sangat cuek, gak peduli, curigaan, gampang naik darah, bahkan ketus sama apapun dan siapapun. Nyoblos di pemilu juga ogah. Alasannya, ngapain milih orang-orang narsistik yang hanya memanfaatkan orang lain untuk kepentingan mereka sendiri? Persetan dengan omong kosong, janji ini itu, semua hanya topeng demi mewujudkan ambisi pribadi. Gak ada cerita itu mereka udah selesai dengan diri mereka sendiri. Kalau udah selesai, kan banyak cara lain untuk mengabdi dan melayani. Well again, emang ada ya politisi yang gak narsistik? Disitulah tempat mereka semua bermain dan berkumpul. Bisa nyerocos tanpa henti, mendapatkan validasi, berkuasa, merasa istimewa, dielu-elukan massa, dan memperlancar segala macam urusan dan usaha. Halo, selamat datang di Gerakai bersama saya, Aden Giri. Bagi kalian yang membutuhkan sesi diskusi one-on-one dengan saya, silakan book di chat.gerakai@gmail.com. Nanti kalian akan diarahkan ke formulir Google Form untuk diisi. Jangan lupa juga buat yang belum subscribe, bantu saya dong di subscribe. Ini yang membantu konten creator seperti saya mengembangkan channel sehingga lebih banyak orang yang bisa dijangkau. Selamat bergabung buat kalian semua dari manapun kalian berada. Saya juga melihat ada beberapa di antara kalian dari Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Australia, Amerika Serikat, Kambodia, dan lain-lain. Senang sekali konten ini bisa menjangkau sampai ke tempat-tempat yang jauh. Setelah lepas dari hubungan narsistik, salah satu tantangan yang dihadapi korban dan penyintas adalah mereka merasa kehilangan empati. Kemana diriku yang dulu baik, sopan, positif, optimis, mengayomi, dan selalu siap membantu? Kok aku sekarang berubah jadi jahat ya? Apakah diri aku yang dulu bisa kembali lagi? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang sering melintas di kepala kalian. Saya ingin mengingatkan kalian kembali bahwa kalian itu akan mengalami 3 fase jati diri. Yakni yang pertama sebelum kenal dengan narsisis, kedua saat dalam hubungan dengan si narsisis, dan yang ketiga setelah tersadar dan keluar dari hubungan bersama narsisis. Nah, kalau kalian berada di channel ini, kemungkinan besar kalian sekarang berada di fase ketiga. Ini memang masa-masa yang cukup sulit, karena nggak hanya diri kita yang menyadari adanya perubahan karakter di diri kita, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Sahabat, saudara, anak, keluarga. Mereka melihat kita menjadi seorang yang dingin, gak berempati. Beda banget dengan diri kita sebelumnya. Secara umum, empati adalah kemampuan untuk memahami atau merasakan sudut pandang, perasaan, kebutuhan, atau niat orang lain. Bahkan ketika kita nggak berada dalam situasi yang sama, termasuk tindakan yang kalian lakukan yang didorong oleh pemahaman tersebut. Seperti menawarkan bantuan. Ya mungkin kalian merasakan sendiri di keluarga besar, kalianlah yang selalu siap berkorban dan membantu. Yang jagain orang tua sakit, orang yang dituju untuk curhat, minta pinjaman, minta ditemani, dan lain-lain. Ya kalian penuh empati dan selalu siap sedia setiap ada yang butuh kalian. Gak cuma duit, tapi juga tenaga dan waktu. Apa yang terjadi jika kalian gak lagi merasakan empati? Mungkinkah kalian udah kehilangan empati sama sekali? Dan jika iya, apakah ini pertanda kondisi kesehatan mental? Ada banyak kemungkinan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Dan penelitian tentang ini masih terus berkembang. Tapi yang jelas, salah satunya adalah karena trauma hebat yang telah kalian alami.
Menurut para pakar psikologi, ada 3 jenis empati. Yang pertama adalah empati kognitif. Empati jenis ini adalah pemahaman intelektual terhadap perasaan orang lain. Kemampuan untuk mempertimbangkan perspektif lain tanpa merasakan atau mengalaminya sendiri. Misalnya jika seorang rekan kerja di PHK, kalian mengenali emosi apa yang mungkin mereka rasakan. Kalian juga paham bagaimana emosi mereka dapat mempengaruhi perilaku mereka. Tapi ini nggak berarti kalian sendiri yang mengalami kesusahan. Yang kedua, empati, afeksi, atau emosional. Orang yang memiliki empati emosional cenderung merasakan emosi orang lain. Meskipun nggak selalu, terkadang ada sensasi fisik yang konsisten dengan emosi tersebut. Misalnya ketika melihat seseorang dalam keadaan sangat tertekan setelah orang terdekatnya meninggal, kalian akan merasa sedih dan ikut merasakan sesak di dada atau sakit di perut saat orang tersebut menumpahkan emosinya. Yang ketiga, empati welas asih atau empati kepedulian. Empati welas asih adalah kombinasi empati kognitif dan emosional. Kalian nggak hanya mengenali dan memahami emosi orang lain, tapi juga merasakannya dan tergerak untuk membantunya. Contohnya ketika melihat ada kecelakaan atau musibah di jalan, kalian akan segera berhenti, keluar dari mobil atau motor kalian untuk membantu orang yang kecelakaan tadi. Atau ketika terjadi bencana banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, atau tanah longsor, kalian langsung tergerak untuk menyumbang bagi korban bencana alam tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa ketika kita membantu, tubuh kita memproduksi lebih banyak dopamin, hormon perasaan baik. Hal ini kemudian mengarahkan dan memotivasi kita untuk terus bertindak berdasarkan empati kognitif dan emosional. Jadi, empati itu sangat dibutuhkan ya, agar masyarakat dapat berfungsi dengan baik. Makanya, empati ini penting sekali diajarkan kepada anak-anak, terutama sekali di usia penting pertumbuhan antara 0 sampai 8 tahun. Dan jangan salah, narsisis juga bisa menunjukkan empati, dinamakan dark empathy. Mereka bisa terlihat sangat peduli dengan anak kecil, korban bencana, orang tertindas, dan lain-lain. Tapi tujuannya berbeda dengan seseorang yang memiliki empati tulus. Ini akan kita bicarakan di lain waktu tentunya. Empati sendiri juga ada spektrumnya. Sama juga kayak kenarsistikan seseorang. Ada yang berempati sangat tinggi dan sangat rendah. Makanya kan, di antara kalian ada yang cepat banget bisa bangkit, bahkan membalas si narsisis dengan gak kalah sengitnya. Sementara yang lain terus saja merasa kasihan, dan malah berusaha bertahan untuk mengubah si narsisis. Nah, kembali ke tema kita kali ini, kok bisa kalian merasa kehilangan empati? Dalam banyak kasus, empati gak sepenuhnya hilang, dia hanya berkurang. Penyebabnya, ya apalagi kalau bukan trauma hebat yang baru saja kalian alami. Bayangkan saja ketika kalian mulai sangat bergantung pada si narsisis, kalian mulai percaya kalau dia akan go all the way till the end with you. Mendukung apapun yang kalian lakukan, dan pengen hidup menua bersama dengan kalian. Tapi sayang sekali, hidup indah yang kalian bayangkan ternyata hanyalah dongeng. Dia berubah menjadi dingin dan selalu saja mengkritik apapun yang kalian lakukan. Bahkan keminderan tentang fisik kalian menjadi bahan hinaan sehari-hari. Dia yang sebelumnya penuh rayuan dan kata manis, kini yang keluar dari mulutnya menjadi hinaan, caci maki, dan kata-kata kotor. Dari sering membawa atau meminta dibawa jalan, dikasih hadiah, sekarang malah nemenin ke Alpa aja kayak permintaan terlalu berat. Dari sebelumnya seorang kekasih yang begitu mesra, sekarang kalian gak pernah nerima bahkan kecupan kecil sekalipun. Apalagi pegangan tangan. Kalian udah gak ingat gimana rasanya. Dari sebelumnya selalu nempel erat, sekarang tidur pun kalian dipunggungi. Selalu ada pembatas di kasur, ya bantal, ya guling, di antara kalian.
Apa yang dirasakan oleh seseorang yang tadinya penuh empati ini terhadap penolakan-penolakan yang begitu brutalnya? Ini seperti membuat kalian mati pelan-pelan. Racun narsisis bergerak pelan dan melumpuhkan sekujur tubuh. Kalian merasa mati rasa, tenaga kalian terkuras habis, dan merasakan sakit luar biasa dari kepala sampai ke ulu hati. Pikiran kalian selalu berkecamuk dengan berbagai hal nggak masuk akal, saling bertolak belakang. Dan kalian mulai hidup seperti zombie, dalam keadaan nanar, kosong dengan kelelahan luar biasa. Dalam keadaan seperti ini, kalian, karena empati yang begitu besar, masih berusaha untuk menyelamatkan hubungan. Nggak mungkin dia begitu. Ini pasti nggak benar. Dia rajin ibadah, dia dari keluarga baik, dia berpendidikan, dia disegani sama teman-temannya. Pasti aku yang salah, aku nggak boleh nyerah. Aku pasti bisa nyelamatin hubungan ini. Kami berdua pasti bisa keluar dari ujian ini. Begitulah kira-kira disonansi kognitif yang kalian alami. Kalian semakin tersesat, terjerat, lalu tersentak dan terhenyak. Seperti balon gas yang sudah melebihi kapasitas, akhirnya meletus. Nggak ada lagi raut kegembiraan, nggak ada lagi sinar dan harapan, semuanya hilang. Udah nggak ada lagi kalian sebagai pasangan. Dan kalian sendiri juga merasa hilang nggak bersisa. Trauma inilah yang selanjutnya membuat kalian mulai berubah. Kebanyakan memang berubah menjadi sangat drastis. Terkadang kalian ngeri sendiri dengan pikiran-pikiran kalian. Mengapa mulai kayak monster juga sih? Kalian mulai lebih jarang bilang makasih atau minta maaf. Dan kalau dipuji, kalian malah curiga. Kalian juga nggak mau lagi nimbrung di grup WA keluarga, menarik diri dari pergaulan. Kalian merasa empati kalian semakin berkurang, makin ketus dan menghakimi, mikirin balas dendam yang sadis, apatis sama dunia, selalu curiga bahkan jika ada orang yang sebenarnya berniat baik. Menjadi seseorang dengan empati adalah anugerah sekaligus kutukan. Narsisis tertarik pada empati tetapi bukan karena alasan yang baik dan benar. Mereka menyedot seluruh energi kalian dan kemudian ketika kalian udah terkuras habis dan gak bisa memenuhi kebutuhan mereka lagi, mereka akan nyalahin kalian dan bilang kalian udah gak waras. Kalian kehilangan empati karena kalian udah disakiti dengan begitu rupa. Dan sekarang, setelah mata kalian terbuka dan kabut di kepala kalian udah hilang, kalian menjadi sangat berhati-hati dengan perasaan kalian terhadap orang lain. Kalian adalah seorang penyintas dan harus menjaga hati dan perasaan kalian. Banyak penyintas yang mulai menghindari manusia lainnya dan lebih memilih untuk menyalurkan empati dan kepedulian dengan cara lain. Karena menaruh kepercayaan kepada manusia sepertinya hanya bikin kecewa. Ketika ketemu seseorang yang baik hati pun, kalian akan sangat hati-hati untuk membiarkan diri kalian jatuh cinta atau percaya lagi. Perasaan kehilangan empati sebenarnya membawa kita pada keadaan lebih sehat untuk bisa menghadapi hidup yang kita jalani ini yang penuh dengan orang-orang narsistik. Untungnya, dan mudah-mudahan ini juga terjadi sama kalian ya, ini semua hanyalah keadaan sementara. Kalian itu nggak kehilangan empati. Kalian sedang dilatih untuk bisa menjadi lebih kuat dan belajar cara mematikan empati kalian. Saya akui bahwa saya juga seperti kehilangan empati setelah berpisah dengan mantan yang narsisis. Tapi percaya deh, kalian akan merasa menjadi lebih bijaksana nantinya. Kalian akan semakin piawai melihat dan mengendus perilaku narsistik di sekitar kalian. Dan kalau dipikir-pikir, kalian hanya akan kehilangan empati terhadap mereka-mereka yang jahat dan kurang ajar, seperti si narsisis. Kalian bisa menganalisa orang dan situasi, mana yang fake dan mana yang tulus. Kalian akan belajar menggunakan empati kalian pada orang yang tepat,
dan menutup saluran empati kalian pada orang yang salah. Ini memang perlu waktu, tapi yakinlah kalian akan sampai ke sana. Kalau kalian suka konten ini, hayuk atuh di-subscribe-keun channelnya nya. Kalau mau nyumbang super thanks, saya juga menerimanya dengan senang hati. Silakan juga komentar tentang pengalaman kalian merasa kehilangan empati. Semoga konten ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam hangat dan sampai jumpa.